Mas Igun, 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir itu sekitar berapa sih Mas Igun? Jadi kalau dihitung average atau rata-rata rekan-rekan pengemudi ojol ini, untuk setahun belakangan ini mereka mengantongi grossnya itu 150.000 hingga 200.000. Grossnya ya, artinya dari 100, anggap aja 150.000 dikali mereka bekerja 20 hari lah. Karena nggak mungkin ada yang bekerja full 30 hari atau 1 bulan. Jadi 20 hari kali 150.000 ya 3 juta rupiah, 20% 600.000 rupiah. Gitu. Nah itu kan, itu perhitungan kasar kami sekitar segitu, 600.000 rupiah sampai 1 juta rupiah. Namun informasi yang kami dapat dari rekan-rekan ada yang katanya terima notifikasi sampai ada yang 1,8 juta. Ya kami apresiasi hal tersebut. Kalau memang itu betul terjadi dan bisa direalisasikan, artinya udah ada langkah konkret nih dari pihak pemerintah ya untuk bisa menekan pihak perusahaan aplikasi gitu. Walaupun target kami sebenarnya adalah regulasi, namun mungkin karena keterbatasan waktu dan memang sempitnya waktu ini yang sudah menjelang hari raya, sementara surat edaran yang disampaikan dari Kementerian Tenaga Kerja kepada perusahaan-perusahaan aplikasi. Ya kita apresiasi hal tersebut. Ya kita tunggu aja perusahaan aplikasi ini mau menjalankan amanah dari Kementerian Tenaga Kerja atau tidak nih. Dan juga teman-teman ini udah berharap ya. Tapi untuk angka yang 250.000, perkiraan jumlah 250.000 pengemudi online yang full time, apakah benar di angka segitu? Nggak benar itu. Kebalik itu. Kebalik. Kalau kami sendiri yang melihat bahwa teman-teman kami yang part-time itu malah jumlahnya sangat sedikit ya. Sebagian besar adalah full-time mereka menjadi pengemudi ojol. Gitu. Dari 1,5 juta mungkin yang part-time itu hanya sekitar 50.000 atau 100.000. Misalnya ya itu adalah full-time. Sehingga ini ada apa namanya penyimpangan data. Seharusnya ada transparansi dari pihak perusahaan aplikasi. Dari mana angka 250.000 tiba-tiba keluar angka 250.000 yang full time? Apakah ini hanya ojol-ojol binaannya aja dari perusahaan aplikasi yang akan diberikan? Sedangkan teman-teman kami yang full time juga yang tidak dianggap sebagai binaan dari perusahaan aplikasi ini dilupakan oleh perusahaan aplikasi atau aplikator. Gitu. Baik, langsung dijawab saja ya oleh Wamenaker, Bang Noel, gimana itu? Malahan kata asosiasi justru kebalik angkanya, kemungkinan jauh lebih besar sebetulnya yang harusnya menerima 20% BHR itu. Nah makanya kan tadi saya sampaikan di awal, jangan-jangan yang benar itu 1,5 juta yang benar, yang long time dibanding yang part time. Ya nanti kita lihat aja, tapi yang gini, yang paling penting adalah perjuangan awal ini kan menghasilkan walaupun hanya sedikit ya, bisa mendapatkan THR. Kedua, bisa berbentuk uang yang selalu dihindarkan oleh para aplikator. Gitu. Selalu menghindar soal duit mereka. Nah kali ini dengan hadirnya Pak Menteri, saya, dan kawan-kawan yang berjuang, ini menurut saya udah sesuatu yang luar biasa. Karena itu tabu perjuangan itu di mata para aplikator dan driver-driver yang anti terhadap perjuangan kawan-kawan ojek online yang lain. Ini kan perjuangan yang ditolak sebetulnya. Tapi ketika hasilnya diterima, makanya saya ketawa-tawa aja. Kalian cukup hebat berjuang, tapi lihat, mereka dulu yang menghina-hina kalian, bahkan yang menghina saya itu tidak mungkin dan omon-omon saya buktikan. Dan itu menurut saya luar biasa, langkah luar biasa. Karena apa yang disampaikan Presiden itu sikap negara. Bukan sikap ormas, preman, dan lain-lain ya. Bukan sikap LSM yang bisa disogok. Tapi pengawasannya bagaimana nanti Bang Noel untuk kepatuhan aplikator dalam membayarkan dan juga data yang akurat berapa sebetulnya yang harusnya berhak untuk menerima itu, bagaimana pengawasan dari Kemnaker? Ya nanti kan gini, kita tidak mau terlalu jauh teknis itu. Yang paling penting ini persoalan perjuangan ini dijawab dulu lah. Mereka sudah mengiyakan, udah luar biasa. Dan perjuangan kedua mereka mau dengan bentuk uang ini juga udah luar biasa. Jadi kita tidak mau masuk dalam teknis-teknis seperti itu. Bahkan ada perdebatan-perdebatan yang terkait misalnya soal definisi yang aktif dan tidak aktif dan apa, saya bilang nggak bisa. Pokoknya ya kalian kasih dulu gitu loh. Kemudian bentuknya duit.
tuh, uang. Kami hanya sampai segitu upaya yang kita lakukan hari ini, perjuangan itu. Karena kan mepet sekali. Karena kan nanti ada tahap kedua perjuangannya. Bagaimana kawan-kawan driver ini punya legal standing sebagai pekerja, bukan lagi sebagai mitra. Itu. Oke, baik. Bang Timbul, satu perjuangan dari teman-teman pengemudi online ada kemajuan ya, ada hasil yang bisa kita lihat, ada BHR kali ini di tahun ini. Ya. Tapi menurut Anda cukup sampai di situ atau tetap harus waspada mengantisipasi celah-celah yang mungkin masih bisa dimanfaatkan secara aturan ya, yang masih mungkin dimanfaatkan oleh aplikator untuk tidak memenuhi kewajiban mereka? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita apresiasi ya, bahwa memang ini adalah suatu kemajuan. Ini kan seperti memformalisasi sektor informal, memformalkan sektor kemitraan seperti itu. Nah, jadi tentunya nanti akan berlanjut juga dengan tidak hanya surat edaran Pak Noel ya, tentunya akan ada regulasi. Nah, jadi kembali ya, sekarang ini memang tentunya tadi disebutkan oleh Pak Wamen juga sifatnya memaksa. Nah, jadi bisa saja nanti ada juga pekerja ojek online yang full time tapi tidak mendapat. Ya, semoga juga posko THR bisa mengakomodir itu sehingga nanti Kementerian Tenaga Kerja, Dinas-Dinas Tenaga Kerja juga bisa meng-approach aplikator untuk bisa memberikan hak kepada pekerja yang full time tadi. Nah, jadi tentunya memang ini menjadi bagian yang penting ke depan untuk memformalkan sektor-sektor informal atau sektor-sektor kemitraan dari sisi regulasi. Tetapi ada juga memang Pak Wamenaker. Ada Permenaker 5 tahun 2021 yang sekarang sudah direvisi menjadi Permenaker 1 2025. Kan di pasal 34 aplikator harus memastikan pekerja ojek online ini, pekerja kemitraan ini didaftarkan ke program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, faktanya kalau tadi disebutkan oleh Pak Igun 1,5 juta dan sebagainya, ya itu memang banyak, tetapi yang saya dapat data itu masih sekitar 250-350 ribuan. Nah, ini juga yang nanti mungkin PR berikutnya setelah adanya bantuan hari raya, ada regulasi lainnya, ini juga harus dipastikan pekerja-pekerja kita ini dilindungi karena mereka rentan bekerja pagi sampai sore, hujan, panas, malam dan sebagainya, sehingga kerentanan ini yang harus dilindungi ya. Jadi saya sangat apresiasi ketika nanti memang pekerja-pekerja ini benar-benar bisa menjadi sebuah menjadi subjek pembangunan. Ya, kalau di pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu subjek pembangunan ketenagakerjaan gitu ya. Nah, jadi ini harus kita berikan support kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk lebih memastikan bahwa pekerja-pekerja berbasis kemitraan digital ini juga memiliki hak untuk pasal 27 penghidupan dan pekerjaan yang layak. Bagaimana upah, bagaimana keamanan kerja, perlindungan kerja dan sebagainya. Jadi ini memang bertahap dan itu yang terus kita dorong supaya seluruh rakyat, seluruh pekerja kita benar-benar mendapatkan hak penghidupan dan pekerjaan yang layak seperti itu. Nah, ini bertahap gitu. Oke, baik. Bang Noel, terakhir dijawab kalau masih ada PR-PR lanjutan termasuk nanti soal jaminan, kecelakaan dan sebagainya dari BPJS Ketenagakerjaan, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berikutnya? Yang jelas ya tadi apa yang disampaikan Pak Timbul itu betul. Nah, kita ini kan lagi coba membangun regulasi yang bisa memastikan positioning kawan-kawan driver ojek online ini karena terkait legal standing mereka. Ini kan kita masih berdebat pada persoalan definisi, bukan berdebat pada persoalan substansi, yang akhirnya ada penyimpangan arti dari sebuah definisi, akhirnya turunannya juga salah. Makanya saya bilang loh, kita tidak mau yang namanya mitra itu kan harus sejajar, harus saling menguntungkan. Nah ini kan tidak, mitra yang didefinisikan oleh aplikator itu lebih menguntungkan aplikator dan itu kan tidak bagus. Bagaimana kawan-kawan yang mati, bagaimana kawan-kawan yang kecelakaan dan sebagainya, kan kasih mereka kan butuh perlindungan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi saya yakin kawan-kawan aplikator dan semua itu sudah punya skema dan sepertinya nanti kita lihat perjuangan kita. Saya tidak mau ngebuka di awal dulu, yang penting dapat THR dulu hari ini dan berbentuk duit lah, itu berbentuk uang.
uang cash, entah Baik, uang cash kalau atau uang begitu. apalah. Terima Gitu. Karena ini kasih. perjuangan lanjutannya lebih berat dibanding hari ini. Oke. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.